Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini ada identitas lengkap saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian emosi, intelektualitas, moral, sosial, dan kepribadian. Nah, yang pertama itu untuk teman-teman yang mendukung video ini, tolong pencet tombol subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Lanjut aja yang pertama. Yang pertama itu adalah emosi. Emosi adalah suatu perasaan yang instan ditunjukkan kepada seseorang, atau reaksi terhadap seseorang ditunjukkan ketika merasa senang, marah, dan sedih. Contoh, bila seseorang bersikap kasar terhadap kita, akan merasa marah. Perasaan instan ini begitu cepat datang dan begitu cepat hilang. Lalu perasaan senang, emosi pada saat senang. Emosi pada saat senang ketika saya mencetakkan gol ke dalam gawang lawan. Emosi saya akan melakukan selebrasi untuk gol yang saya buat. Nah, untuk emosi sedih, jika kita kehilangan sesuatu yang kita miliki, contohnya keluarga, emosi kita akan menangis dan keluar air mata. Itu adalah contoh dari pengertian emosi. Nah, yang kedua ialah intelektual. Intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Selain itu, intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Intelektual tersebut akan berkembang bila lingkungan memungkinkan, menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Nah, contoh pekerja intelektual. Sering pula pekerja intelektual disebut pekerja pikir atau pekerja pengetahuan. Adalah seseorang yang dipekerjakan berdasarkan pengetahuannya tentang subjek tertentu, bukan berdasarkan keterampilan membuat atau mengerjakan sesuatu. Contoh, tugas intelektual adalah pengacara, guru, dan ilmuwan. Pekerja intelektual membawa keuntungan bagi organisasi dalam banyak cara, semisal saja menganalisis data sebagai bentuk hubungan, mengidentifikasi serta memahami tren, membuat hubungan, menghasilkan stabilitas baru, kemampuan untuk menelusuri telusuran untuk berfokus, dan kemampuan untuk bercurhat pendapat, berpikir luas, mencapai atau memodifikasi strategi. Oke, yang selanjutnya adalah moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku akhlak yang dimiliki semua orang. Nah, seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap sesuai nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Contoh, akhir-akhir ini banyak remaja yang memiliki perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Semisal seperti kasus yang terjadi, yaitu pelajar SMA ditangkap saat pesta sabu. Kemungkinan kasus ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Perilaku seperti ini juga disebabkan oleh ketidakacuhan terhadap harapan sosial. Pelanggaran seperti ini disengaja ataupun tidak sengaja karena mereka kurang bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jika anak sudah memasuki jenjang sekolah SMA, biasanya orang tua memberi kebebasan terhadap anaknya. Maka orang tua harus lebih hati-hati lagi untuk mengawasi anaknya. Nah, yang terakhir adalah kepribadian. Kepribadian adalah dorongan seseorang melakukan tindakan sosial atas dasar perasaan, pengetahuan, dan naluri ilmiah. Setiap manusia tentu saja memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Hal yang tidak dimungkinkan terjadi apabila seorang dapat memiliki banyak kepribadian. Meskipun
telah banyak kepribadian melakukan imitasi ataupun identifikasi. Contohnya mengenai kepribadian yang dapat disebutkan misalnya saja siswa di sekolah yang harus menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara seorang siswa. Keinginan untuk menyelesaikan perselisihan merupakan kepribadiannya. Nah, itu adalah contoh dari kepribadian. Itu saja video yang bisa saya sampaikan atau pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Unisma.